Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi zahir batin dunia dan akhirat, mempelajari hakikat amal dan ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam perjalanan tauhid ini sampailah kita pada masa hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas kita telah mencapai kepada tahap ketiga, yang mana kita mendapatkan sesuatu pekerjaan dalam pencarian yang sifatnya mendapatkan wujud ismi dan wujud daripada domir, atau dikatakan dengan sifat terlihat dan tenggelamnya sebuah diri wujud yang dinamakan diri batin. Berbicara tentang mana wujud diri batin yang tidak mempersekutukan dari dua kodrat, bersifat na dan bersifat hu. Na adalah keakuanku, sementara hu adalah aku. Dinobatkan dalam masa ibadah, yaitu menuju ketuhanan yang diberikan hak penuh oleh Tuhan. Dalam hal ini, kalau kita kaji pentajalian diri atau mencari sebuah wujud yang disebut diri, kembali tidak terlepas kepada tajali batin Tuhan bernama diri, yaitu Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah dalam kandungan Fatihatun Nasun. Apa yang dikatakan Fatihatun Nasun? Bertajalilah aku kepada wujud yang berupa diri. Nah, ini yang dikatakan hayat bagi Allah. Fatihatun Nasun, Nasun adalah nas itu keumatan, sementara asal kata daripada batin, yaitu umat yang berkodrat batin. Inilah diri yang akan timbul menjadi penghulu diri, menjadi pimpinan diri yang diamanahkan untuk mengatur umat, makhluk dan alam semesta. Inilah keakuan yang disebut dengan ketuhanan.
dan kujadikan dari sifatku sendiri, dan sifat itu adalah wujud bagi aku sendiri. Ini hakikatnya. Dalam hal ini perlu kita perjelas tentang tajalli wujud kepada batin yang disebut Al-Fatihah berjumlah 7. Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu sifat yang berjumlah 7? Sebagai umul Al-Quran adalah sebuah wujud tajalli yang akan menjadi pimpinan dari seluruh alam dengan 7 sifat. 4 kandungan pada alam bawah disebut air, api, angin, dan tanah. 3 kandungan di alam langit atau di alam ma'rifah, yaitu ada bintang, bulan, dan langit, atau dikatakan bulan, bintang, dan matahari. Disebut dengan nurul iman, nurul Islam, dan nurul ihsan. Tapi dalam hal ini dijadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi yang berasal dari 7 penamaan sifat na bagi Allah dan 7 penamaan sifat hu atau domir bagi Allah. Inilah yang berjumlah bersifat 14 yang dikandungkan menjadi ilmu pada langit, yaitu 7 sifat, dan 7 ilmu kodrat pada alam tanah disebut dengan sifat. Ini 2 sifat. Yang dicari adalah kodrat yang berada di antara keduanya. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan dalam pencarian tajalli batin Allah dalam Al-Fatihah terkandung pada diri yang disebut hu adalah ta'alaihim, na'an'am ta'alaihim, yang disebut dengan na adalah bi'alaihim. Antara ta'alaihim adalah aku, bi'alaihim adalah na, disebut nahu. Nahu adalah disatukan dalam bentuk nama dan dipanggil dalam bentuk batin, yaitu batin rahasia. Bagaimana kita cara memanggil wujud dari batin rahasia itu? Siapa namanya? Diri batin yang dikatakan diri yang menjadi pimpinan dari segala yang hidup, baik yang di langit maupun yang di bumi, diatur oleh diri yang ada di antara keduanya, yaitu diri baina huma. Ba itu batin, na itu aku, huma itu meliputi semuanya. Jadi kalau itu wajib kita mencari dari 7 nama sifatnya domir atau tunggal dan 7 sifat wujud yang terlihat disebut na atau ismi. Dari mana datangnya nama? Dipadu 2 kodrat nama tadi ditambah dengan sebutan Allah, itulah yang akan menjadi suatu panggilan yang mana dikatakan domir adalah batin tenggelam. Dia batin tunggal tapi disebut di sini adalah batin tenggelam. Bagaimana pencarian yang dikatakan diri yang diamanahkan nafsahu, man arafa nafsahu, sesungguhnya barang siapa yang mengenal diriku niscaya akan mengenal aku. Inilah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Tetapi apabila terjadi sebaliknya, kata Allah, man arafa rabbaha hasam kailah nafsan, artinya barang siapa yang tidak mengenalku maka dia jadilah dia diri yang bodoh. Man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Jangan terjadi itu, ingat. Untuk itu kita tidak mau jadi diri yang bodoh. Diri yang bodoh disebut dombanya Muhammad. Orang ke masjid, dia ke masjid. Orang lipat tangan, dia lipat tangan. Orang ruku, dia ruku. Orang sujud, dia sujud. Orang pulang, dia pulang. Yang mengikuti tuannya hanya domba. Jangan sampai menjadi domba Muhammad. Inilah tujuannya. Afqalala fil mu'minin. Beruntung orang yang berilmu. Surah Al-Mu'minin ayat 1. Dan tepat lagi kita mencari dalam kalam Allah, walazinna jahadu fitna lahadiyahum subulana, Ankabut 67. Barang siapa yang mencari bersungguh-sungguh
jalannya kepadaku, maka akan kuperlihatkan kepadanya. Itu janji Allah. Ankabut 67. Maka di Insyikok ayat 6 Allah mempertegas supaya kita benar-benar bekerja keras untuk mencari pertemuan itu. Insyikok ayat 6. Kita, Allah janjikan, bersungguh-sungguhlah. Engkau kalau bersungguh-sungguh pasti menemuiku. Inilah, tentulah dengan kajian diri. Karena diri adalah batin Allah yang dihalalkan untuk mencari. Kalau dia berbentuk ayan kerajiah, bentuknya telah disahkan sebagai dasar pencarian Tuhan. Kalau dia punya katanya diri, maka dirinya ayan sabitah, dihalalkan untuk mencari Tuhan. Tetapi semua itu ditenggelamkan agar tidak dicari oleh akal. Dan akal tidak mampu mencari diri yang sebenar-benar diri. Inilah diri batin yang disembunyikan, yaitu diri rahasia, insan rahasia, insan rahasia, ihsan yang dialami oleh insan. Insan sebagai alamnya ihsan. Dalam hal ini, dari kodrat bi alaihim ta'alaihim, dari kodrat na keakuan, aku adalah hu. Jangan sampai bersekutu dalam satu panggilan. Nanti apabila kita sudah belajar melihat di papan tulis, ada 7 pilihan nama yang nyata dan ada 7 pilihan diri yang batin yang tidak nyata. Apabila ini bertemu, maka tidak bersekutu dalam pertemuan dan kita tahu bagaimana cara mentajalikannya. Mentajalikan yang dihalalkan oleh Allah, tauhid, tafrid dan tajrid, harus nyata dan merasakan serta melihat dan memandang. Jadi 2 diri yang akan diambil dalam 2 pilihan ini harus terasa dan terlihat, dan wujudnya dikalamkan dengan Allah. Contoh 1, 2 Allah. Nah itu, jadi Allah adalah sebuah penampakan dari 2 nama yang dipilih. 1 dari diri ismi, 1 dari domir, atau 1 dari na dan 1 dari hu. Baik, sekarang kita melihat ke papan tulis. Jadi kita harus benar-benar bisa menyatakan jalannya yang sebenarnya. Jadi jangan kita mengadakan makrifat tanpa berkodrat. Harus ada dasar kodratnya. Baik jamaah semuanya, nah, kita lihat di papan tulis, saya akan terangkan dan simak baik-baik. Jangan bergerak dan berdiri dan berjalan selama menyimak. Baik jamaah semuanya, di sini ada papan tulis. Di atas papan tulis ini saya menulis diri batin. Apa yang dimaksud diri batin? Ilah Allah, atau dikatakan rahasia. Ih dan ah. Ih, alif, kasroh i, menandakan hayat atau sifat atau hidup. Dan ha di sini adalah aras. Aras atau kekuatan disebut dengan ah, karena alif domah, alif sudah kasroh a. Kalau dia a sudah dohir, itu namanya ah. Ah itu golongannya zat. Nah jadi dari diri na tadi ini, yang barisan di sini ini na, ya, ada 7 keakuanku. Nah ini jatuh kepada keakuan, ya. Keakuan apa? Keakuan ketuhanan. Jangan mencari keakuan tunggal. Ini keakuan batin tunggal. Nah ingat, ya. Jadi di sini yang golongan isim atau golongan yang nyata dalam sebutan nama ada 7 atas nama ketuhanan. Ada kala dia bernama isim, berarti tulisan yang nyata atau hidup. Yang kala adalah zat. Zat adalah hayat yang terlihat berupa tubuh. Am adalah ruh atau hidup yang terlihat, atau ruh Tuhan, ruhu yang berupa terlihat jasad. Hak juga begitu, adalah diri halus yang hidup berupa tubuh, itu hak. Hu sebutan dia dalam bentuk yang nyata. Insan adalah kehidupannya yang nyata.
zahir, penampakan yang nyata. Ini adalah 7 sifat yang disebut na, yang dibikin dari fayakun, yang disebut dengan jasmani atau dikatakan nahu, ya. Nah, ini na atau disebut hu atau dia. Nah, inilah atau disebut dengan surat itu ama itu. Dan ini golongan bi alaihim. Ya. Ini golongan bi alaihim. Bi itu batin, ala Tuhan, ihim berupa diri. Tetapi di balik ini ada domir, yaitu diri batin rahasia yang tenggelam. Ini yang tenggelam, bukan sirna. Kalau tenggelam dipanggil dia datang. Itu sifat tenggelam. Ada domir. Domir adalah sebuah istilah dalam tasawuf disebut dengan batin tunggal. Namanya domir. Yang kedua hayat. Hayat tidak bisa dilihat. Dia tidak mati batin itu. Domir itu tidak mati. Yang kedua an. An itu berupa batin, yaitu kodratnya rohani. Rohani juga tidak bisa dilihat. Ada min. Min ini menyatakan satu-satunya diri Tuhan. Yang kedua ada hu. Hu itu ke sifat aku bagi dirinya. Yang keenam adalah ihsan, yaitu diri rahasia atau insan yang dirahasiakan. Nah, yang ketujuh sifatnya roib, tidak terlihat tapi ada. Nah, jadi dengan ini nama diri ini semuanya al-haqullah. Semua ini kedua-dua kodrat isim dan domir ini namanya al-haqullah, diri yang hak, ya. Nah, jadi kalau Allah katakan Al-Malikul Haqqul Mubin, Al-Haqqul Mubin, dirikan, Al-Malik, dirikanlah diriku dengan nyata. Nah, bagaimana ini timbul dengan nyata? Setelah mendapatkan pasangannya. Kalau ini salah pasang, berarti tidak berwujud sebuah diri. Nah, gitu. Jadi harus tahu kalau zat kodratnya apa. Jadi setiap kita memilih harus tahu wujud dalamnya, ya. Nah, contoh min, ini am terlihat, batin terlihat, min satu-satunya, berarti wajah ini tunggal, diri tunggal. Nah, ini, jadi kita apa wujudnya, seperti apa bentuknya. Nah, ini dikatakan dengan terjadi dari kun dan na terjadi dari fayakun. Begitu jemaah. Jadi dalam hal ini para jemaah semuanya, kita akan mencari, ya, mencari di screenshot ini biar dia bisa nanti atau saya bagikan di grup juga bisa. Tentang di Zoom cara belajarnya, ya, dilihat. Nah, sekarang kita coba melakukan muzakarohnya, ya. Kita lihat muzakarohnya dulu seperti apa nanti. Mana yang tidak tahu ditanyakan. Di 15 menit terakhir, kalau pertanyaan ini bisa dijawab, jawab di 15 session kedua atau 15 terakhir, ya, 15 menit terakhir. Artinya di situ kalau tidak bisa, kalau memang bisa, ilmu tajalinya, rahasia tajalinya langsung diturunkan. Tapi kalau belum bisa, berarti ditunda dulu untuk diproses lagi. Nah, jadi begini jemaah. Untuk kita menetapkan dua pilihan, satu yang dari domir, satu yang dari ismi, dinyatakan yang satu harus mengandung rasa dan yang satu bisa dipandang, diangkat ke wujud Allah dan Allah boleh diucapkan. Tetapi yang dua, diri batin dipanggil dengan cara batin, ya, diri batin dipanggil dengan cara batin. Nah, yang dua dengan cara batin, yang satu dikalamkan. Umpamanya batin A, batin B. A, B, Allah. Hadir dia. Nah, ini kita sebut nanti na itu wujudnya apa?
Hu, wujudnya apa? Dalam panggilan. Mana yang berwujudna, mana yang bersifat terlihat, mana nama yang bersifat rasa, itu yang dihimpun kepada kalam Allah dalam wujud. Jadi ini mana diri yang dipertemukan antara dua nama ini. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau selama ini kan kita disuapkan aja ilmu. Nah, terbiasa dimanjakan, disebutkan, langsung amalkan. Kalau sekarang untuk belajar ditingkatkan sistemnya, yaitu belajar mencari. Karena ini sudah ada di seluruh YouTube saya. Di YouTube saya ada kajian ini. Nanti cari kajian ini, diadakan muzakarah salik, dibahas. Ya. Nah, diadakan muzakarah salik, dibahas. Nah, baik, kita lakukan muzakarah dulu. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab salam itu. Alhamdulillah dengan limpahan karunia rahmah serta hidayahnya kita semua bisa hadir dalam mengkaji ilmu yang disampaikan oleh guru mursyid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua makin meningkat lagi ilmu dan wawasannya. Amin, insya Allah. Dan sebelumnya saya mau nyapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu sehat. Amin. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin, insya Allah. Sehingga bisa selalu bersama kami. Amin, insya Allah. Menuntut ilmu dan membimbing kami di grup 7 ini. Amin, insya Allah. Dan juga salam untuk Pak Imam, juga semua jamaah yang kami sama-sama hadir untuk menyimak ini. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita coba bermujakarah ya, memberi pertanyaan kepada Buya apabila kita ya yang kurang mengerti, biar nanti lebih paham lagi. Baik, silahkan kepada para jamaah untuk bertanya, pijit gambar tangannya dan buka audionya. Setelah itu audionya matikan lagi. Dan bagi jamaah yang tidak bertanya, mohon ditutup audionya. Mari silakan kepada jamaah yang mau bertanya, pijit gambar tangannya. Silakan, Pak. Iya, baik. Insyaallah, terima kasih juru tabligh Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu beserta keluarga Buya. Insya Allah, alhamdulillah. Izin bertanya Buya, apa perbedaan al-haq dan hak Buya? Kalau al-haq itu dia melebihi dari satu. Jadi 7 ditambah 7 itu termasuk alam, ya, atau Tuhan yang satu atau Allah yang satu. Jadi di sini ada dibantu dengan kalimat tasdik yang artinya sangat banyak al itu.
Jadi kalau dihimpun 7 tambah 7 itu 14. Nah, itu di dalam ayat disebut al. Gitu ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam sudah bertanya. Dan selanjutnya silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mau bertanya. Silakan ditunjuk gambar tangan. Nah, silakan Pak Japar, silakan. Terima kasih, Guru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, insya Allah. Insyaallah. Diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya nih Buya, tadi sesuai penjelasan yang telah dipaparkan tadi, ini ada dua penggolongan, yaitu golongan ismi dan golongan domir. Dan golongan ismi itu adalah dikatakan bi alaihim, berarti keakuan. Nah, seperti itu ya Buya. Iya. Ya, dan golongan domir itu adalah hu. Iya. Ya. Dan itu Nah, golongan domir, ya, golongan domir ini bisa dikatakan adalah zahir. domir tidak zahir. Yang zahir Ya. itu adalah isim. Ismi, ya. Isim. Lalu, ya, Buya, kemudian bisa saya lanjut lagi Buya, mohon maaf. Ini bi alaihim berpasangan dengan ta'alaihim. Di mana ta'alaihim itu di Buya? Ta'alaihim adalah diri yang dimaujudkan, sementara bi alaihim adalah diri wujud. Nah, ini yang akan ditentukan oleh nama tadi. Bagaimana semuanya dalam dua diri itu, dua kodrat itu dipanggil dengan satu nama. Dengan nama dipanggil. Nah, berarti disatukan diri wujud dengan maujud atau ta'alaihim dengan bi alaihim dengan ditambah kalam Allah. Kalam Allah ini penambahnya. Jadi sama Allahu Akbar. Nah, berarti kan 3. Nah, gitu. Itu 3 adalah rumus ketuhanan. Makanya titik 3. Jadi rumus ketuhanan itu ada 3. Jadi hanya 2 yang dicari berpasangan dan dihimpun dalam kalimat Allah. Cuma yang 2 ini satu rasa, satu pandangan. Nah, gitu. Isi dari nama ini harus mengandung rasa dan pandangan. Jadi sehingga mentajalikannya itu mengalami tafrid dan tajrid, mengalami rasa dan serta mengalami. Gitu. Harus nyata, menikmati dan mengalaminya. Jadi tidak asal nama, gitu. Jadi harus ditentukan. Kenapa? Ini ketunggalan batin. Tidak boleh nama di 2 ini berserakan dijadikan satu dengan sebutan Allah. Nah, bagaimana dan bangkitnya dari mana dan diri batin itu seperti apa bentuknya? Nah, contoh saya tanya, yang dikatakan batin itu seperti apa bentuknya? Sulit kan? Sementara di YouTube kita itu sudah ada. Jadi kalau ingin bisa menyelesaikan perjalanan sifat daripada diri ini atau dikatakan Fatihatun Nasyun, memang harus dipelajari YouTube itu lagi. Cari yang berkaitan dengan diri dan Al-Fatihah. Terus himpunan diri rahasia, itu banyak itu. Coba cari nanti, paham? Nah, kalau memang ingin jawab sekarang, jawab sekarang gitu. Nah, jadi itu maksudnya, paham kira-kira? Iya Buya. Kemudian di sini ada diri batin am dan an. Iya.
Apakah am dan an ini juga di dalam Fatihatun Nasun, Buya? Artinya ketika kita membaca Al-Fatihah, apakah am dan an ini juga ya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ya kan? Sudah Jadi jelas diri kan? am dan an itu adalah ahyan karajan, ahyan sabita. Seperti itu, Buya. Iya. Sekarang perintahnya pakai nama apa memanggilnya? Dan seperti apa bentuk tajalinya? Dan seperti apa bentuk diri batin itu yang sebenarnya? Nah itu pertanyaannya. Paham? Baik, Bu. Nanti itu dijawab setelah 10 menit terakhir nanti. Sekarang bertanya hakikatnya atau maknanya yang kurang paham saja dulu. Masih ada pertanyaan? Ya, saya bisa lanjut lagi, Pak Buya, Ayo silakan. dengan dua penggolongan masih ada lagi, yaitu diri insan dengan ihsan. Apakah insan dengan ihsan ini, ihsan itu alam daripada insan, atau insan alam daripada ihsan? Mohon penjelasan, Buya. Ihsan itu adalah diri yang rahasia. Itu rahasia, insan itu insan. Insan rahasia. Kalau insan itu adalah kehidupan. Ihsan hidup. Itu bedanya. Dengan insan. Ihsan. Nah, kalau insan kehidupan. Ya. Ya, ini termasuk pasangan itu juga ya, Bu ya? Iya, pasangan. Cuma pernah nggak orang panggil Tuhan, wahai insan? Nggak ada orang panggil Tuhan insan. Betul nggak? Ya. Nah, maka carilah. Yang penting wujud dari diri batin rahasia. Ya. Nah, itu. Wujud dari batin rahasia. Karena diri batin rahasia adalah diri yang bersifat ketuhanan, karena dialah yang akan menjalankan semua sifat ketuhanan untuk mengurus makhluk, alam, dan umat. Dia adalah diri pemimpin dari semua diri. Apa nama dirinya di dalam ketuhanan? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin kali Bu ya. Kenapa? Karena ta'alaihim dengan bi alaihim menjadi satu, min. Min itu satu Bu ya. Amin. Oh ya, panggillah. Apa bentuknya min itu? Min dengan apa? Min tergolong mana? Saya lihat dia, begitu dia lihat. Oh iya, Buya, min itu tergolong domir. Oh, terus isimnya yang mana? Oh, am. Masa min ham, min am? Mana ada Tuhan bernama min am? Kalau pun itu wujudnya apa, bentuknya seperti apa. Jangan kamu cocokkan ayat tapi di dalam ayat tidak cocok. Karena yang ayat itu kodratnya adalah tidak terlihat, yang dilihat itu adalah tanda berupa ayat. Kasroh atau bi. Nah gitu contohnya. Paham? Insyaallah paham, Bu. Ya. Terima kasih penjelasannya, Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya silakan barusan yang angkat tangan, alhamdulillah Pak Nurlimin. Silakan Pak Nurlimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Juru Tabligh. Pertama, saya mendoakan semoga Buya sehat selalu dan bisa bersama kita hadir selalu setiap minggunya. Amin ya rabbal alamin. Amin, insyaallah. Izin bertanya Buya, Silakan. tadi Buya menerangkan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Mohon penjelasannya apa-apa saja yang 7 petala langit dan 7 petala bumi Buya. Demikian, terima kasih terlebih dahulu Buya. Bisa atau dikatakan orang ilmu datang dari langit, ya. Derajat datang dari bumi, itulah petala. 7 derajat atau aras kekuatan. Dan 7 suatu ilmu. Yang langit disebut langit bernama kudsi atau kekuasaan. Bumi dikatakan bumi disebut aras atau kekuatan. Terjadilah kekuatan dan kekuasaan. Di antara kekuatan dan kekuasaan ini ada sesuatu yang ada di antaranya, yaitu wama bainahuma. Ada sesuatu batin yang tersembunyi di antara itu. Nah, inilah yang akan menjadi pencarian tadi. Dari 7 dan 7 itu ada satu di antara keduanya. Itu adalah diri yang akan ditajalikan, pemimpin dari segala wujud. Itu. Umpama ente sudah menjadi seorang ulama, tiba-tiba ente orang datang, Pak Nurlimin, mohon doanya Pak Haji, Pak Buya, Pak Ustadz, kami mau berangkat pulang kampung atau perjalanan jauh. Insya Allah saya doakan. Nah, itu kata pemimpin diri. Tapi kalau pemimpin batin, pemimpin diri itu belum meliputi dirimu, sesungguhnya kamu sama derajatnya dengan orang yang minta tolong tadi. Allah tidak mendengarkan karena yang memberikan pertolongan tidak diri yang memimpin diri. Nah itu, paham kan maksudnya? Gitu. Jadi harus dapat persetujuan dulu ya. Harus dapat syafaat dulu gitu maksudnya. Bukan persetujuan, memang sudah wujud dia. Gitu ya. Sudah wujud dia. Dan kamulah orang yang bisa mendapatkan batin itu dan berbicara dengan orang yang minta tolong. Haknya sudah ada. Dan apapun yang dikalamkan olehmu akan terjadi. Karena kamu adalah suatu batin yang dipercaya menjalankan ketuhanan Allah. Tanda-tandanya dipercaya apa tuh ya? Ya, kita tidak atau rasa apa gimana gitu? Tidak ada rasa, memang kamu sekarang percaya ke dirimu dari tahun kapan? Sudah lama kan? Ya. Nah, begitu juga percaya kamu ke dia nanti, pasti sudah lama. Karena ini bukan baru. Gitu. Cuma tidak bisa memimpin karena tidak terbuka ijab kepada Allah. Apa yang mau dikaji belajar dulu baru tahu. Nah, kalau sudah muncul itu dia sudah tahu baru belajar. Terbalik. Kita paham? Bukan belajar dulu ya Bu ya. Tahu dulu baru belajar. Kalau belajar dulu baru tahu, sekolah di dunia. Kalau sekolah Tuhan harus tahu dulu baru belajar. Nah, ini yang dikatakan man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang sudah merasakan pasti tahu. Tapi orang yang tahu tidak akan bisa merasakan. Nah, itu akibatnya. Jadi jangan belajar tahu, tapi belajarlah bisa merasakan, baru kita tahu. Paham? Yang 7 di langit, yang 7 di bumi itu apa saja Bu ya? Untuk apa kamu cari itu? Yang saya tanya sekarang di nama diri yang kamu panggil. Jangan saya balik ditanya. Di sini ditayangkan untuk ditanya. Ya. Jawab dulu yang 7 dari an dan 7 dari hu itu dipanggil apa?
Jangan pecah di langit, Tuhanmu aja tidak tahu. Karena apa? Karena belum naik yang maha tahu itu. Gitu. Jadi jangan Insya Allah, mencari ya. yang tuh, ya. Lupakan jiwa berilmu tanpa tahu dulu. Tahu dululah baru berilmu. Paham? Paham. Insya Allah. Ha, ha. Nah, Terima itu kasih Buya. insya Allah. Ini yang perlu dipahami oleh jamaah. Kita ini sudah wujud ilmu yang tidak akan tunduk kepada langit dan bumi. Amma ba'du, amalan Tuhan a'nabuduni illahi nasun. Aku wujudkan diriku berwujud manusia. An-nasunin illallah. Manusia itu adalah penampakan ketuhanan. Jadi tidak lagi mencari apa yang di langit dan di bumi. Kalau saya kaji nanti ada sesuatu turun dari langit, mungkin yang di langit itu yang diamalkan. Jadi jangan kita berubah tauhid dari sebuah perjalanannya. Apapun yang kita temukan dalam perjalanan tauhid, bukan itu yang harus diamalkan. Tetapi apa yang belum kita sempurnakan dengan tauhid, itulah yang harus dicari dulu. Ya. Jamaah, jadi saya sampaikan kepada jamaah, belajar ilmu tauhid ini pegangannya hati nurani. Kalau memang Tuhan yang kita cari, dia akan datang. Tapi kalau kita merasa bertuhan, dia tidak akan datang. Karena Tuhan tidak bisa dirasa-rasa. Nah gitu ya. Jadi peningkatan pemahaman harus ditingkatkan. Kalau tidak ingin tersingkir dari grup ini. Ini masa seleksi jamaah. Jadi kalau kebenaran hatimu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Sebagai apa yang pernah kita katakan. Mengkaji bukanlah kajian baru. Mengkaji mendalami pemahaman ketuhanan. Karena pemahaman ketuhanan itu wujudnya adalah diri. Pemahaman diri asal usulnya bermula dari Tuhan. Ini yang harus dipertemukan dalam batin kita. Mana wujud dan maujud yang tidak bersekutu itu. Siapa namanya? Bagaimana cara memanggilnya dan apa bentuknya dan di mana keputusannya. Dan ini sudah ada di YouTube. Gitu. Paham jemaah? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Silakan. Baik. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan Bu. Siapa? Alhamdulillah Pak Uus. Ya silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Alhamdulillah insyaallah Buya sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin. Insyaallah. Yang mau ditanyakan tadi yang Buya kalamkan bainahuma ya. Banyak batin nanya keakuannya huma yang meliputi keduanya. Apakah batin itu yang ada yang dimaksud ke domir, terus nanya ke Saya isim di Buya. sini bertanya dan saya bukan untuk ditanya. Ya. Yang saya tanya dari wujud batin ihsan tadi. Kalau dipanggil pakai nama apa, wujudnya apa, tajalinya bagaimana. Gitu ya. Nah, dan ini saya terangkan adanya diri batin itu dengan bainahuma. Ba itu batin, na itu aku, huma itu sesungguhnya. Sesungguhnya batin itu adalah aku. Nah inilah yang akan dicari. Gitu. Paham? Gitu ya. Itu yang akan dicari nanti. Ya, Baik. kasih Buya. Insyaallah.
Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, saya ingatkan lagi, didengar baik-baik dan disimak baik-baik makom kaji tausiahnya dengan baik. Jadi jangan diterangkan lain, yang dicari lain lagi. Tolong biasakan, ini pemahaman tingkat tinggi, tapi rendah bagi orang yang mencari Tuhan, tidak tinggi. Tapi kalau ingin berilmu hebat, tapi hati tidak mencari Tuhan, di sini kegagalan yang sangat nyata. Firman diturunkan kepada orang yang belajar dengan orang yang mengajar, itu akan beda hikmahnya. Kalau orang yang belajar, kalau kamu tidak belajar, jadi apa kamu nanti? Bagi orang yang mengajar juga Allah memberikan firman atau wahyunya. Pernahkah kamu pikirkan jemaahmu tidak bertuhan kepadaku? Nah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya. Jawabannya ada di dirimu sendiri. Kalau memang ini adalah jalan terbukanya kewalian dirimu, disinilah kamu sami'na wa ta'na. Itu paham jemaah? Insyaallah. Bukan kita berkumpul-kumpul saya mengisi karena ilmumu kurang, berarti kita tidak duduk sebagai marwah ini. Gitu ya. Kalau duduk sebagai marwah ibarat orang pangkas rambut, duduk diam di pangkas rambutmu. Tapi kalau kamu berdiri-diri ingin model rambut begini kamu berdiri, terus tukang pangkas mau bagaimana dia? Karena kamu tidak menyerahkan jiwa ragamu untuk ditajalikan, tahalikan. Bagaimana bisa semuanya terjadi? Di sini bukan ajang kehebatan. Jangan fakirlah kamu, kata Allah di mataku. Jadi disinilah lihatkan kekosongan dan kebutuhanmu supaya diberikan oleh Allah amanah, hikmah. Itu. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dipelajari sebaik-baiknya. Masih ada pertanyaan? Selanjutnya ini ada nih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya mau tanya, nahu batin tenggelam insan apa itu Buya? Ya ini yang kita kaji dari tadi. Batin nahu. Nahu ini adalah dua pengakuan. Pengakuan Tuhan pada umat disebut na. Pengakuan umat pada Tuhan disebut hu. Ini jangan bersekutu. Bagaimana supaya dia bisa menjadi satu. Gitu. Itulah makanya dikaji kodrat-kodrat yang akan dipelajari sebagai Malik Yaumiddin. Bagaimana mendirikan, ya, gitu. Paham jemaah? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? ya selanjutnya silahkan. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya lagi Bu ya. Insya Allah. Jadi di sini yang kita harus cari itu hanya batin yang tenggelam itu ya Bu ya. Ya, dengan namanya, dan namanya ini adalah kodratnya yang harus kita ketahui. Kalau kita sebut dia min, apa bentuk min itu? Kalau kita sebut dia
hak, apa bentuk hak itu dan bagaimana mentajalikan antara min dengan hak menjadi rasa dan terlihat sehingga berwujud Allah. Ini tidak ada lagi kepura-puraan makrifat yang menjadikan dasar dalil keyakinan, tapi meyakini wujud makrifat yang sebenarnya. Itu yang dikatakan pencarian. Jadi enggak juga boleh dikatakan diadu-adu ayat ini gampang disebut, enggak bisa. Harus tahu isinya. Gitu, paham? Insyaallah ya. Baik. Jadi jemaah. nama-nama yang ada di 7 yang di ini, yang nyata ini, itu termasuk namanya ya, Bu? Iya. Termasuk namanya digabung dengan yang hu atau disebut gabung dengan domir. Nah, menggabungnya ini kan tidak harus satu baris lurus yang seperti saya tulis. Tapi susunan isi dari nama itu. Susunan isi dari nama itu yang harus benar betul, bukan susunan tulisan ini. Ya. Bukan susunan tulisan, tapi susunan isi dari tulisan itu yang berwujud dengan sebutan Allah. Seandainya A di na, B di hu, A B Allah, berarti A terlihat, B terasa. Umpama Allah, ini wujudnya. Nah, ceritakan itu seperti apa tajalinya. Paham? Insyaallah. Dan ini sudah saya sampaikan dalam YouTube. Insyaallah. Kalau malas lihat YouTube ya enggak bakal dapat kan gitu. Nah, contoh, manusia tidak ada yang tahu tentang isi Al-Quran. Nyaris tidak bisa baca. Bahkan Rasulullah tidak bisa baca. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan dengan lembaran yang banyak? Jadi begitu juga, jangan beralasan jemaah. Buya YouTube-nya ribuan, gimana menghafalnya? Kalau Allah menuntunmu, akan tahu kamu mana yang kamu cari. Tapi kalau kamu tidak mencari, memang tidak ada Tuhan yang menolong. Paham? Insyaallah ya. Iya. Gitu. Jadi terkait dengan tahap 1, tahap 2 juga ya Bu ya. Tahap 1 berkenaan dengan diri. Bahkan apa itu batin, bentuknya pun saya terangkan di YouTube itu. Kita YouTube paling keras dan paling nyata untuk luar dan dalam negeri. Kenapa jemaah tidak menekuni untuk mencari kajian? Kan itu bukan membaca sejarah, mendengar. Oh, ini arahnya. Oh, begini caranya bertajali itu. Oh, begini jatuhnya nama sebuah diri. Oh, begitu yang tidak boleh disebut dengan diri. Oh, ini yang tidak bernama. Betul enggak? Tapi kalau YouTube, tinggal di YouTube. Nggak mungkin bisa. Paham? Insyaallah ya. Nah, gitu. Insyaallah. Baik jamaah, saya tunggu jawabanmu di 15 menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.